Fans Malaides kepanasan, tak terima timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2025, main biasa aja, nasib Jetu. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, boleh lah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Kalau tengok di media sosial, netizen Malaysia dan Indonesia ni seakan-akan tidak menyukai antara satu sama lain. Setiap platform mesti ada saja provokasi dan komen nakal. Tapi realiti di lapangan cukup berbeza. Saya dah beberapa kali melawan Indonesia dan pengalaman saya di sana cukup indah. Orang-orang Indonesia baik belaka dan sebenarnya mereka ni menyukai Malaysia. Buset dah kasar banget ketikan aja nih. Udah gue edit ya. Udah seneng kan? Tuh. Malaysia dapat 30 poin tuh, ngebantai 250 sama King Indo. Udah seneng kan? Dah selamat ya masuk Piala Dunia. Udah gak boleh iri lagi, oke? Udah gak boleh iri lagi. Ya gak bakal diajak lagi, ngomongnya kasar. Udah males cuy. Udah ya, urusin aja serumpun cup kalian ya. BTW Indonesia diajak dong. Timnas Indonesia U17 baru saja mencapai prestasi gemilang dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pencapaian ini diraih setelah mereka berhasil menembus perempat final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Kemenangan atas Yaman dengan skor 4-1 pada 7 April 2025 menjadi penentu langkah Indonesia ke ajang bergengsi tersebut. Namun, pencapaian ini tidak diterima dengan lapang dada oleh sebagian netizen Malaysia. Melalui media sosial, mereka mengekspresikan kekecewaan dan ketidakpercayaan atas keberhasilan timnas Indonesia U17. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kualitas permainan Indonesia dan menilai bahwa Malaysia seharusnya dapat mengalahkan Indonesia. Reaksi negatif ini memicu perdebatan sengit di dunia maya antara netizen Indonesia dan Malaysia. Beberapa netizen Malaysia menyatakan bahwa mereka merasa malu dengan hasil tersebut dan menyalahkan federasi sepak bola mereka atas kurangnya persiapan. Salah seorang netizen Malaysia menulis, "Bagaimana bisa Indonesia yang notabene tidak punya liga profesional bisa mengalahkan kita? Ada apa dengan sistem pembinaan kita?" Di sisi lain, netizen Indonesia membalas dengan bangga, menekankan bahwa prestasi ini adalah hasil dari kerja keras dan pembinaan yang konsisten. Mereka juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola, yang mulai terlihat melalui prestasi-prestasi terbaru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menargetkan timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia melalui prestasi di Piala Asia U17. Ia berharap anak asuh Nova Arianto dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan membuktikan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Pencapaian ini juga menjadi pembelajaran bagi Malaysia untuk lebih serius dalam pembinaan usia muda. Dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki, seharusnya Malaysia dapat bersaing lebih ketat di level Asia Tenggara. Kedepannya, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dan memajukan sepak bola di kawasan ini, bukan hanya bersaing, tetapi juga berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas permainan. Sebagai penutup, prestasi timnas Indonesia U17 patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam perkembangan sepak bola nasional. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Indonesia tampil luar biasa sepanjang babak penyisihan grup Piala Asia U17. Setelah kemenangan meyakinkan atas Korea Utara, disusul hasil fantastis saat menghantam Yaman 4-1, pasukan muda Indonesia asuhan Nova Arianto menunjukkan tajinya. Bukan hanya lolos dari grup, tetapi mereka juga memastikan satu tempat di Piala Dunia U17.
ajang bergengsi yang akan digelar di Qatar, di tengah pujian dan dukungan dari publik tanah air serta media internasional, suasana berbeda justru muncul dari arah Malaysia. Tak sedikit netizen Malaysia yang kesal, sinis, bahkan menyebut keberhasilan Indonesia tak lebih dari kebetulan belaka. Komentar pedas netizen Malaysia, nasib J2. Media sosial menjadi arena panas. Beberapa akun Twitter dan Facebook asal Malaysia dengan gamblang mempertanyakan kualitas timnas Indonesia U17. Berikut beberapa komentar yang viral dan mengundang perhatian. Main biasa aja, ya mantu bukan lawan kuat pun. Nasib J2, jangan bangga sangat. Mi Harimau 1987, tak faham kenapa Indonesia over sangat. Baru sekali ke Piala Dunia, udah macam Brazil. Taktikal bola MY, kalau Malaysia yang main, confirm menang. Tapi FAM memang lemah. Banyak buang duit. Bola_sepak_Malaysia. Komentar-komentar seperti ini memicu reaksi panas dari netizen Indonesia yang membanjiri kolom balasan dengan sindiran balik. Banyak yang menilai komentar tersebut lahir dari rasa iri karena Malaysia sendiri belum menunjukkan taji di ajang yang sama. Kalian marah karena Garuda terbang tinggi. Santai, bro. Belajarlah dulu dari kami. Garuda bersayap, yang main Indonesia, yang panas Malaysia. Piala Dunia itu bukan sekadar nasib, itu kerja keras, bos. Ultras Garuda fakta berbicara, Indonesia unggul, Malaysia tersendat. Sementara Indonesia melaju mulus ke babak perempat final, Malaysia justru terdampar di posisi sulit. Setelah bermain imbang dengan Tajikistan dan kalah dari Iran, peluang Malaysia untuk lolos dari fase grup sangat tipis. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai mendapat sorotan tajam dari publiknya sendiri. Banyak yang membandingkan pencapaian timnas Indonesia dengan Harimau Muda, yang tampak kesulitan bersaing di level Asia. Seorang analis sepak bola Malaysia, Roslan Naim, dalam wawancaranya dengan Stadium Astro, mengakui keunggulan Indonesia. Kita harus akui, Indonesia telah berinvestasi serius dalam pengembangan usia muda. Mereka sudah membangun sistem. Sementara kita masih bergantung pada keajaiban. Kebangkitan Indonesia, ketertinggalan Malaysia. Perjalanan timnas Indonesia U17 tidak lepas dari pembinaan yang konsisten. Sejak dibangunnya pusat latihan nasional di Jakarta dan kerjasama dengan klub-klub Eropa seperti Garuda Select, banyak pemain muda mendapatkan jam terbang internasional. Sementara itu, Malaysia dinilai masih tertinggal dari segi infrastruktur dan konsistensi pembinaan usia muda. Tidak heran jika netizen Malaysia yang kecewa mulai mencari kambing hitam, dan sasaran empuknya justru adalah Indonesia. Ironisnya, beberapa pendukung Malaysia justru mulai menyerukan reformasi besar-besaran di tubuh FAM dan mencontoh sistem pengembangan sepak bola Indonesia. Kita harus belajar dari Indonesia. Mereka dulu tak punya apa-apa, sekarang bisa ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut.